بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Sumaya Channel yang saya muliakan, salam sejahtera dalam nama Allah. Kiranya rahmat, taufik serta hidayahnya senantiasa menyertai kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabatnya serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang saya muliakan, judul cerpen atau ceramah pendek saya pada kesempatan kali ini adalah perintah untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Pemirsa Sumaya Channel yang saya muliakan, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yang dihadirkan ke tengah-tengah manusia. Tugas kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh atau mengajak orang untuk berbuat ma'ruf atau berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Pemirsa yang saya muliakan, setidak-tidaknya ada 5 pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita fahami dan kita amalkan di dalam ayat ini. Pertama, kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. You are the best ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat ini bahwa kita umat Islam adalah umat yang terbaik menurut standarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita disebut sebagai umat terbaik? Setidaknya ada 2 alasan kenapa umat Islam disebut umat terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, karena agama Islam yang kita anut merupakan agama yang paling lengkap ajarannya dan hanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 dan 85. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku, kata Allah, kepada kalian, dan telah aku ridho Islam sebagai agama kalian.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima daripadanya agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Itu alasan pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran agama Islam itu luhur dan agung, dan tidak ada ajaran agama lain yang dapat menandingi keagungannya. Saudaraku sekalian, sesungguhnya tidak ada ajaran agama manapun di dunia ini yang ajarannya selengkap ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta alam semesta yang dinamai ibadah, dan dalam hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya yang disebut dengan istilah muamalah. Saudaraku, urusan apapun atau perkara apapun yang dilakukan manusia sejak dia bangun dari tidur sampai dia tidur kembali, semua ada tuntunannya, semua ada bimbingannya di dalam agama kita. Itu alasan pertama, agama kita adalah agama yang terbaik. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik karena Nabi yang membawa ajaran agama Islam itu adalah Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik dari seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur dan agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mengimani ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Nabi yang ummi, artinya Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis, yang tidak tahu membaca dan menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu Nabi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia agar kalian mendapat petunjuk. Yang kedua, kata Allah, ukhrijat linnas, yang dihadirkan ke tengah-tengah manusia. Dengan kata lain, agama Islam ini
dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah umat manusia untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, setiap orang Islam berkewajiban untuk mendakwahkan Islam ini kepada umat manusia, apapun warna kulitnya dan suku bahasanya serta adat istiadatnya. Ajaran Islam harus didakwahkan kapan saja dan di mana saja kita berada, sesuai dengan kapasitas dan kredibilitas kita masing-masing. Yang ketiga, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Ajaklah manusia atau serulah manusia untuk berbuat baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, kata Allah, wa tanhauna 'anil munkari, dan cegahlah manusia dari perbuatan-perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Dan yang terakhir atau yang kelima, kata Allah, wa tu'minuna billah, dan serulah manusia, ajaklah manusia untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan, dan pada gilirannya hanya kepada Allah jua kita semua akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia yang fana ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik, dengan contoh-contoh yang baik. Dan kalau perlu, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka yang menjelek-jelekan Islam dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Pemirsa, demikianlah ceramah singkat yang bisa saya persembahkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Dan jangan lupa untuk komen, like, share dengan sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang tergerak hati untuk mendakwahkan ajaran agama kita ini. Semoga Allah memberkahi hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.